Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Budi. Waalaikumsalam Bu Agnes. Iya, bagaimana kabarnya Pak Budi? Alhamdulillah sehat, baik. Iya, baik Pak Budi. Sebelum kita memulai proses coaching, di sini saya berperan sebagai seorang pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Bapak dengan Kuci nanti ya. Namun, sebelum Bapak memulai percakapan ini, ada beberapa hal yang saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi, nanti agar Bapak juga tahu, nggih. Nanti untuk rubrik penilaian yang jadi acuan saya adalah yang saya harapkan dalam proses percakapan nanti, Bapak sudah memiliki prinsip dari seorang kucing, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan Bapak juga memiliki kompetensi inti dari kucing yang meliputi present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dan saya berharap juga nanti dalam proses percakapan, Pak Budi ketika melakukan sebuah coaching, jangan lupa menerapkan alur tirta, yakni tujuan, kemudian identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawab. Nah, itulah rubrik penilaian yang saya jadikan acuan dalam mengobservasi Bapak. Nah, bagaimana? Bisa dipahami nggih Pak Budi? Oke, Bu, bisa. Nah, sebelum kita mulai coaching nih Pak Budi, saya ada beberapa pertanyaan yang harus Pak Budi jawab nih. Yang pertama nih, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Pak Budi kembangkan dalam proses percakapan ini? Oke Bu, terima kasih. Jadi pada kesempatan kali ini saya nanti akan Mohon maaf Pak Budi, suaranya mungkin agak dikeraskan. Baik Pak Agnes, pada kesempatan coaching kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi saya, di mana saya akan melaksanakan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan kemudian present saya, yaitu ingin kehadiran penuh. Kemudian saya melaksanakan proses-proses kreatif Bu. Iya, baik. Ada pertanyaan berbobot, kemudian kehadiran penuh, dan apa tadi Pak Budi yang terakhir? Maaf. Proses-proses kreatif. Oh iya, proses kreatif. Oke, baik. Proses kreatif. Nah, selanjutnya nih Pak Budi. Kira-kira Pak Budi, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Pak Budi kembangkan dalam proses coaching nanti? Saya ingin mengembangkan pada bagian penggalian Bu. Di sini jadi saya akan mencoba menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu yang ingin saya spesifikasikan di situnya Bu. Baik. Nah, memang ya, salah satu kompetensi pertanyaan berbobot itu sangat penting untuk diperlukan dalam menggali informasi kunci seperti itu nggih Pak Budi nggih. Kemudian yang terakhir nih Pak Budi, terkait indikator ketercapaian yang ingin Bapak tuju dari proses percakapan nanti kira-kira apa? Indikator ketercapaian yang ingin saya tuju, pertama saya melaksanakan coaching dengan alur tirta sesuai tahapan dengan benar Bu. Kemudian saya ingin menggali potensi-potensi coaching. Saya ingin memaksimalkan potensi-potensi coaching. Demikian Bu. Nah, baik. Ada alur tirta, kemudian menggali potensi seorang kuci nanti nggih Pak Budi nggih. Nah, itu alur tirta tadi dapat menemukan diharapkan dapat menemukan ide-ide untuk solusinya seorang kucing gitu nggih Pak Budi nggih. Nggih, gitu benar sekali nggih. Mungkin hanya itu Pak Budi yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya Bapak Budi bisa melanjutkan percakapan dengan kucingnya. Nggih, sudah siap Pak Budi? Insya Allah siap Bu. Oke, baik.
Baiklah, mungkin itu saja untuk pembukaannya mungkin dari saya itu. Saya tutup ya Pak Budi. Wassalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Yuli, perkenalkan saya membuka proses kucing pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum Bu Yuliatin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Budi. Bagaimana ini kabarnya ini pada kesempatan kali ini? Alhamdulillah baik, sehat, semangat. Tapi ini ada pikiran yang ganjal, kurang pas gitu loh Pak. Gerangan apa yang membuat pikiran Ibu itu kurang pas, kurang serk gitu? Monggo Bu, napa nggih? Ini Pak, saya ragu-ragu ini tentang siswa saya. Jadi saya itu ngajar di kelas 5. Ini adalah tahun yang kedua. Jadi tahun kemarin saya juga tahun ini kelas 5. Tahun ini kemarin sudah masuk 1 minggu ini, saya menemukan ada 2 siswa itu sama sekali tidak bisa membaca, dan ada 1 siswa itu bisa membaca namun tidak bisa. Dan saya itu masalah itu jadi pikiran Pak, beban. Nggih. Memang kalau ada siswa kita yang tidak bisa mencapai sesuatu secara maksimal itu kita memang kepikiran terbawa dalam keseharian kita Bu Yuli. Jadi pada percakapan kali ini tujuan Bu Yuli bercakap-cakap dengan saya adalah mengenai siswa yang tidak bisa membaca dan ada 4 yang belum lancar membaca nggih, tujuannya nggih. Iya Pak. Oke. Nah, terus Bu Yuli, menurut Bu Yuli dari ini kan tadi ada 6 nggih, yang 2 tidak bisa sama sekali, yang 4 kurang lancar. Nah, kira-kira ini satu-satu dulu nih nggih. Yang 2 tadi Ibu Yuli masalahnya apa ini? Yang 2 ini kok nggak bisa membaca? Kalau saya lihat sekilas itu yang 2 ini satu itu huruf belum hafal. Kemudian yang satunya itu anaknya terlalu pendiam. Kemudian sering menyendiri. Jadi untuk kemungkinan juga yang ini ada 2 Mbak ya, laki-laki dan perempuan. Jadi yang perempuan itu cenderung diam dan tidak suka bergaul. Oke. Terus kemudian ini yang 2 tadi Bu. Terus yang keempat anak itu yang kurang bisa lancar itu kira-kira problemnya ada di mana ini? Kalau yang 4 itu problemnya kurang latihan saja Pak, kurang intensitas dia literasinya, membacanya itu kurang sering. Jadi kayaknya sebenarnya kalau saya tak suruh maju ke depan itu, ketika saya suruh membaca bisa, cuman belum lancar. Oke. Selain dari pengamatan Ibu tadi, apakah Ibu sudah melaksanakan pengamatan yang sifatnya menyeluruh atau informasi-informasi apa yang Ibu dapatkan dari 2 orang anak tersebut dan 4 orang anak tersebut? Ada informasi-informasi lain? Iya. Kalau informasi itu saya dapatkan yang pertama dari wali kelas sebelumnya. Jadi memang ada 2 itu yang benar-benar tidak bisa. Kemudian ada 4 yang bisa. Dan ini menjadi catatan awal saya ketika masuk kelas itu. Kemudian setelah saya masuk ternyata benar informasinya seperti itu. Gitu. Nggih. Terkait dengan informasi awal tadi, Ibu sudah melaksanakan catatan-catatan di awal, ada laporan dari wali kelas, terus ada Ibu mengalaminya
sendiri. Itu kira-kira gitu, kira-kira nanti apa yang ingin Ibu eh, praktekkan atau terapkan kepada khususnya yang dua anak, dua anak yang belum bisa baca sama sekali ini, kira-kira rencana Ibu apa? Untuk dua anak ini rencana saya paling tidak saya harus berusaha dia bisa membaca untuk tahun ini. Jangan sampai nanti naik kelas 6 masih tetap beritanya dua anak ini tidak bisa membaca, apalagi nanti kalau sudah sampai lulus SD dari mana SD saya nanti kan aduh gimana bisa membaca. Iya, iya. Untuk target tahun ini harus bisa baca lah Pak gitu. Oke. Nah, terkait target itu bagus sekali ya. Nah, jangan sampai nanti ditanya kok dari SD ya, gimana perasaan kita sebagai seorang guru. Kira-kira Bu yang kira-kira untuk mencapai target-target tersebut, konkretnya apa yang akan Ibu lakukan? Gini Pak, kalau 1 minggu ini kan saya sudah mencoba di kelas itu saya tunjukkan itu teknik membaca di YouTube gitu Pak ya. Sedangkan yang lain literasi sudah menggunakan judul baca, tapi dua anak ini saya setelkan HP saya untuk tutorial membaca dengan cepat. Itu kan Mbak. Oke. Nah, ini masih saya harus kerjasama dengan orang tua Oke. untuk menggerakkan anak ini biar cepat bisa membaca. Oke. Terkait dengan dua anak yang tidak bisa membaca, terus 4 anak yang kurang lancar membacanya ya Bu ya. Sebagai pengalaman Ibu yang sudah lama ya jalan proses pendidikan, kira-kira nanti apalagi Bu selain hal-hal yang pertama tadi, adakah pengalaman Ibu yang sudah Ibu terapkan itu apa kira-kira untuk mengatasi hal ini? Kalau dulu itu saya pernah juga punya murid tak bisa baca itu saya pinjamkan buku di kelas 1. Jadi buku-buku anak-anak kelas 1 itu saya pinjam, kemudian tak kasihkan anak itu untuk dipelajari dulu. Terus kemudian untuk yang kurang membaca tadi, teknik apa yang akan Ibu lakukan kepada 4 orang yang belum lancar membaca? Kira-kira nih, monggo Bu. Kalau rencananya ini saya kan mau kerjasama dengan orang tua nih Pak. Jadi saya akan undang dari 4 dan 2 itu jadi jumlahnya 6. Itu saya undang bahwasanya rencananya saya mau menyampaikan ke mereka bahwasanya anak-anak ini perlu bimbingan. Jadi saya akan menyisakan waktu kurang 3 kali dalam seminggu itu ketika pulang sekolah 15 menit atau maksimal 20 menit saya akan melakukan bimbingan setelah pulang sekolah. Jadinya apabila mereka belum pulang di jam yang ditentukan, jam sekolah belum pulang, berarti mereka sedang bimbingan atau orang tua bisa menjemput setelah anak-anak ini melakukan bimbingan. Seperti itu. Oke. Wah, luar biasa sekali Bu ya. Ibu sudah banyak ini tadi memberikan ide-ide solutif ya, ide-ide solutif yang pertama untuk mengejar target ya dengan teknik-teknik membaca, kemudian teknik-teknik belajar dari YouTube, kemudian memaksimalkan sudut baca, kemudian menambah lagi dengan meminjam buku dari kelas 1 supaya dibawa, terus komunikasi dari orang tua, terus ditambah lagi menambah tambahan jam bimbingan. Nah, kira-kira nih Bu dari keempat solusi yang Ibu nanti akan tawarkan nih, prioritas utama ini kira-kira yang akan dilakukan kapan ini, waktunya pertama kali kapan kira-kira? Kayaknya dalam minggu depan ini Pak, insya Allah saya akan mengundang beliau di hari Senin setelah pulang sekolah ketika menjemput akan saya
game itu. Terus prioritas dari keempat teknik Ibu yang kira-kira realnya nanti Ibu praktekkan itu dari keempatnya itu yang mana dulu yang Ibu pilih? Ini Pak, Dari saya ingin dari melakukan bimbingan. oh, gitu. Iya, akan melakukan bimbingan terlebih. Saya kira di apa ya kelas itu berdasarkan video itu kurang kurang pro- karena saya harus apa ya pembelajaran yang lain. Tapi ke anak-anak ini hanya sambil lalu saja lah. Fokus jika mereka melakukan bimbingan di luar jam sekolah seperti itu. Nah, ya bagus sekali tuh Bu. Terus kemudian nanti ya Bu, dalam proses Ibu melaksanakan rencana-rencana Ibu nanti, kira-kira Ibu apa meminta bantuan siapa mungkin atau gimana gitu? Ini Pak, jadi ya sebelumnya ini kalau ini orang tua ini saya mau apa? Saya mau menyiapkan ke orang tua, tentunya saya minta izin dulu ke kepala sekolah Pak untuk melakukan bimbingan kepada anak-anak ini. Jadi kalau orang tua apa? Sekolah mengizinkan, maka tindak lanjut selanjutnya saya orang tua dan saya akan menyampaikan rencana saya. Oh, oke, bagus sekali Bu terkait tindak lanjut ke depannya. Ibu sudah merencanakan sesuai dengan program-program Ibu tadi ya. Nah, saya hanya berharap Bu nanti apa yang Ibu lakukan semuanya berjalan dengan baik. Ya Bu. Ya. Iya Pak, terima kasih. Tapi yang saya harapkan juga Bu, nanti setelah Ibu melaksanakan tindak lanjut ke depan, jangan lupa Bu, saya minta kabarnya bagaimana perkembangan setelah ada tindak lanjut. Saya mengharapkan kabar dari Ibu, anak ini seperti ini. Saya harapkan seperti itu. Gitu. Ya Pak, baik. Nanti jenengan akan saya kabari ketika saya sudah melaksanakan tindak lanjut yang saya rencanakan tadi. Oke, terima kasih Bu sebelumnya. Untuk yang kesekian kalinya Bu, setelah kita ngobrol panjang lebar dengan waktu yang mungkin hanya sebentar ini, kira-kira perasaan Ibu sekarang bagaimana? Alhamdulillah ini pikiran sudah berkurang Pak, yang awalnya tadi ikut kurang apa ya, kurang bersemangat, terus gimana ketakutan risaunya itu alhamdulillah ini hilang sudah Pak. Oke, ya, alhamdulillah kalau begitu Bu ya, kita sudah bisa menemukan solusi-solusi, jenengan sudah mengutarakan unek-uneknya, jenengan sudah menemukan sendiri bagaimana solusinya, terus kemudian Ibu nanti akan melaksanakan tindak lanjut. Baik Bu, saya kira saya cukupkan sekian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mungkin di lain kesempatan kita bisa ngobrol panjang lebar lagi terkait dengan masalah-masalah anak. Oke? Terima kasih Pak Budi atas kesempatannya, sudah Oke, membantu sama-sama. juga. Sami-sami. Itu saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Pak Budi. Nah, sudah selesai nggak Pak Budi ya kegiatannya Ya, tadi? alhamdulillah sudah selesai. Ya. Oke. Baik Pak Budi, ini tadi saya sudah mengamati proses percakapan dari Pak Budi dengan kucingnya. Nah, ini juga sudah ada beberapa catatan. Namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal ini Pak Budi ya. Boleh ya Pak Budi ya? Oke, ini Bu, monggo silahkan. Yang pertama ini Pak Budi, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan kucing tadi? Menjadikan apa? Ketercapaiannya apa kira-kira? Ya Bu, terima kasih. Pada coaching kali ini, hal-hal yang sudah saya lakukan, saya mencoba menggunakan hubungan
hubungan kemitraan yang baik, relationship yang baik. Terus saya ingin mengembangkan dan menerapkan alur tirta saya. Tadi saya sudah melaksanakan alur tirta saya dengan secara tertib sesuai urutan. Itu Bu dari saya. Nah, iya, sama ya Pak Budi dengan catatan saya ini. Jadi di catatan saya ini Pak Budi sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan gitu Pak Budi nggih. Terbukti ketika ngobrol tadi antara Bapak dengan kucingnya itu setara, tidak ada perbedaan. Kemudian Pak Budi juga sudah melakukan prinsip proses kreatif. Nah, Pak Budi berusaha menggali kreativitas dari kucingnya dan mengeluarkan solusi-solusi. Jadi kucingnya itu bisa mengeluarkan solusi-solusi yang terbaik dalam permasalahannya. Nah, juga pertanyaannya berbobot agar memaksimalkan potensi dari kucingnya. Nah, luar biasa Pak Budi ya. Nah, ini yang penting nih Pak Budi. Yang sudah dilakukan ini. Kira-kira dengan alur tirta tadi, Pak Budi sudah melakukan percakapan dengan alur tirta, mulai dari tujuannya sudah jelas, identifikasi masalahnya sudah terlihat, rencana dan tanggung jawab. Alhamdulillah Pak Budi sudah melakukan percakapan kucing hari ini dengan sangat baik ya, menurut saya seperti itu. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Pak Budi. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak nantinya kembangkan berdasarkan proses kucing tadi, Pak Budi, monggo. Saya yang ingin saya kembangkan untuk saya nanti Bu, saya lebih cenderung ke proses rencana, di mana saya akan belajar lebih mahir lagi tentang bagaimana itu mencari pertanyaan-pertanyaan berbobot supaya bisa memaksimalkan potensi coaching Bu. Saya acuannya saya ke situ Bu. Saya lebih ingin mahir lagi untuk kreatif dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan Bu, agar si coach bisa memancing ide-ide yang tersembunyi Bu. Itu Bu. Menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk kucing nantinya nggih Pak. Nggih. Mungkin itu saja Pak Budi yang bisa kita lakukan kegiatan pada pagi hari ini nggih Pak Budi nggih. Semoga hari ini juga bermanfaat bagi kita. Mungkin itu saja Pak Budi, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.